Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai surat pemberitahuan atau SPT dalam tugas pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc, LK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 sub pokok pembahasan mengenai surat pemberitahuan, yaitu yang pertama, arti penting SPT, yang kedua, definisi SPT, yang ketiga, fungsi SPT, yang keempat, jenis SPT, yang kelima, ketentuan pokok SPT, dan yang terakhir yaitu sanksi terkait SPT. Kita masuk pada sub pokok yang pertama, yaitu arti penting surat pemberitahuan pajak. Sebuah pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak sangatlah penting sebagai sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Melalui pelaporan SPT tahunan, tiap wajib pajak bisa mengetahui beberapa kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan atau sendiri memiliki batasan waktu tersendiri. Pelaporan untuk SPT tahunan orang pribadi, batas waktu pelaporannya paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yaitu tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk SPT badan, batas waktu pelaporannya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 31 April. Jadi pelaporan SPT tahunan wajib pajak penting untuk dilakukan sebelum batas akhir tahun pelaporan. Kita masuk pada sub pokok pembahasan yang kedua, yaitu definisi SPT. SPT adalah surat yang isinya tentang pemberitahuan pelaporan perhitungan pajak. SPT hanya boleh dan bisa digunakan oleh wajib pajak atau orang yang sudah memiliki NPWP. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemberlakuan SPT adalah karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment system. Artinya, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pajak. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi SPT. Ada 4 fungsi SPT, yaitu yang pertama bagi wajib pajak, yaitu sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Yang kedua yaitu bagi pengusaha kena pajak. Fungsinya yaitu suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, di mana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM. Yang ketiga yaitu bagi pemotong atau pemungut pajak. SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya, serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya. Dan yang terakhir, fungsi SPT bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Kita masuk pada pokok yang keempat, yaitu jenis-jenis SPT. SPT terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Ini adalah jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan. Jenis SPT yang kedua yaitu SPT masa.
SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat 3 kategori utama dari SPT masa, yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kita masuk pada subpokok yang kelima, yaitu ketentuan pokok surat pemberitahuan atau SPT. Hal-hal pokok yang perlu dipelajari terkait SPT yaitu yang pertama, kewajiban pengisian SPT, yang kedua, bahasa SPT, yang ketiga, penandatanganan SPT, yang keempat, cara mendapatkan formulir SPT, yang kelima, batas waktu penyampaian SPT, yang keenam, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Selanjutnya, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyiapkan SPT PPH. Yang kedelapan, kapan SPT dianggap tidak disampaikan. 9, lampiran SPT. Yang ke-10 yaitu penyampaian SPT. Yang ke-11, pembetulan SPT. Ke-12, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Dan yang terakhir, ketentuan pokok mengenai SPT yaitu ESPT atau elektronik surat pemberitahuan. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai sanksi terkait surat pemberitahuan. Sanksi yang terkait surat pemberitahuan terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama sanksi administrasi dan yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Yang pertama yaitu pengenaan bunga. Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang KUP. Yang kedua yaitu sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu sanksi denda. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Sanksi terkait surat pemberitahuan yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari 1 kali. Dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat I yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Baik, itulah penjelasan saya mengenai surat pemberitahuan pajak atau SPT pajak. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.